Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini adalah hari pertama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita mulai ke dalam materi inti, saya akan sedikit membahas bagian besar dari apa yang akan kita pelajari. Kenapa itu penting? Karena apabila kita tahu gambaran keseluruhannya, kita akan menjalani bagian-bagian kecilnya lebih mudah. Misalnya, kalau kita melihat gajah secara keseluruhan, apabila kita diperlihatkan misalnya bagian telinga, bagian buntutnya, kita akan lebih mudah untuk membayangkan dibanding kalau kita langsung diperlihatkan telinganya dulu atau buntutnya dulu atau kakinya dulu. Jadi gambaran keseluruhannya dulu itu adalah saya pikir sangat penting. Jadi Bapak dan Ibu akan mudah untuk mengikutinya. Oke. Baiklah, mari kita mulai. Di sini ada bagian peta pikiran. Nanti bisa dilihat dari peta pikiran ini garis besar yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama adalah goal atau tujuan. Jadi, sebelum kita mulai segala sesuatu dalam belajar, yang paling penting sebetulnya adalah apa sih yang sebetulnya memotivasi kita untuk belajar. Misalnya, saya awal-awal belajar bahasa Inggris atau belajar segala sesuatu untuk membimbing anak saya. Nah, ternyata setelah itu saya bisa mengembangkan karir saya. Jadi waktu pas di kerjaan, karena saya bisa lebih dalam berbahasa Inggris, saya lebih dipercaya. Atau juga misalnya motivasi kita untuk memperluas pergaulan. Misalnya dengan banyaknya pergaulan yang baru, karena kita bisa bahasa yang baru, otomatis pergaulan kita bisa lebih luas. Kita lebih mudah untuk memperluas peluang kita. Misalnya adalah peluang usaha. Jadi pada saat kita mempunyai motivasi, kita akan mempunyai semangat untuk memulai segala sesuatunya. Tanpa motivasi, kita akan menjalani segala sesuatunya mungkin dengan asal-asalan. Hal yang kedua adalah sebetulnya saya tidak ingin terlalu banyak rumus-rumus, tetapi karena ini adalah berguna sekali untuk memperkuat dasarnya, sehingga Bapak dan Ibu akan lebih percaya diri dalam menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris. Makanya saya akan sedikit membahas mengenai part of speech, maksudnya dalam kalimat itu ada apa aja, garis besarnya saja. Yang pertama, sebetulnya ada totalnya ada 8, tetapi kita bahas 3 atau 4. Yaitu adalah noun, kata benda, contoh atau yang memberi nama benda. Misalnya chair itu adalah kursi, chair. Cheryl adalah nama. Oke. Nah, Cheryl ini sebetulnya kenapa dimasukin sebagai benda, kata benda? Bukan Cherylnya sebagai benda, tetapi nama Cheryl dianggap sebagai kata benda. Kemudian adalah Arsene. Nanti garis besarnya akan kita pelajari. Jadi contoh-contoh kata bendanya dan kata gantinya I, you, we, they, he, she, it. Berikutnya adalah kata kerja, adalah salah satunya walk, berjalan, atau sleep, tidur, atau am is are. Ini adalah kata kerja bantu, penting sekali. Kemudian terakhir adalah kata sifat, kata yang menerangkan kata benda, misalnya happy, senang, angry, marah, tall, tinggi, dan short. Kenapa saya ingin membahas mengenai part of speech ini? Dikarenakan karena gini, dalam bahasa Inggris itu yang wajib ada adalah kata kerja atau verb. Jadi kalau dalam kalimat tidak ada verb atau kata kerja, kita harus curiga.
Saya ambil contoh misalnya di sini. I sleep. Itu sudah merupakan kalimat karena ada kata kerjanya. Misalnya mereka study, mereka belajar. They study. Itu adalah merupakan kalimat. Tetapi kalau misalnya dia angry, marah, ini bukan merupakan kalimat karena baru ada kata benda dan kata sifat. Jadi karena diwajibkan dalam bahasa Inggris harus ada kata kerja, pasangan he adalah he is, baru angry. Ini baru merupakan kalimat. Misalnya we, pasangannya adalah are. We are, kata kerjanya dilanjutkan misalnya happy. Kita semua senang. Nah, ini baru kalimat. Dengan mengetahui kata benda, kata kerja, kata sifat, nanti kalau misalnya dalam berikutnya apabila kita pengen mengetahui kata benda itu apa, kita bisa lihat dari misal Google Translate. Di sana waktu pas kita terjemahkan ada keterangan bahwa ini kata benda atau kata kerja atau kata sifat. Itu mudah. Tapi yang paling penting adalah mengerti bahwa dalam kalimat bahasa Inggris adalah sangat membutuhkan kata kerja atau verb. Kalau tidak ada kata kerja, itu bukan merupakan kalimat. Berikutnya. Nah, setelah kita pelajari part of speech, atau noun, kata benda, kata kerja, kata sifat, berikutnya adalah ini yang sangat penting. Jadi bahasa Inggris itu adalah skill. Bahasa Inggris adalah skill. Ini skill. Bukan not knowledge, bukan pengetahuan. Maksudnya adalah gini. Yang paling penting dalam bahasa Inggris adalah kita bukan sekedar tahu, oh arti ini adalah ini. Tapi kita harus latih sampai itu menjadi suatu refleks. Contohnya seperti ini. Kalau kita sebagai pemain basket, kita yang paling penting kalau kita ingin lancar dalam bermain basket adalah kita berlatih skillnya, bermainnya, dribblenya, apa segala macam. Bukan knowledge-nya. Knowledge juga penting, tetapi yang lebih penting adalah kita melatih skill. Bagaimana cara kita melatih skill adalah dengan melatih dan melatih terus setiap hari. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara melatih supaya ini menjadi refleks. Maksudnya kalau kita bicara, kita langsung tanpa dipikir lagi, tetapi kita langsung keluar. Nah, jadi memang harus latihan setiap hari, practice. Nah, sebagai contoh adalah begini. Untuk dasar adalah apabila kita ingin membuat satu percakapan, kita harus bisa membuat kalimat dalam bentuk positif, negatif, pertanyaan. Misalnya gini, misalnya kalau kita nanya, apakah kamu bangun pagi hari ini? Nah, itu sudah ada kalimat. Dijawab misal, ya saya sudah bangun. Nah, kalimat pertanyaan dan kalimat jawaban itu yang kita harus latih sampai refleks, dan bukan sekedar cuman oh saya tahu kalimat itu, tapi waktu pas dipraktekin tidak lancar. Nah di bagian ini nanti, di bagian setelah menguasai part of speech, nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat dalam bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Contohnya adalah she is happy, dia senang, tapi dia nggak senang. Kalau dia nggak senang gimana? She is not happy. Kalau apakah dia senang? Is she happy? Ini untuk yang kalimat yang tidak punya kata kerjanya adalah am is are. Sedangkan ini adalah udah ada kata kerja eat, jadi sudah merupakan kalimat. I eat rice every day. Saya makan nasi setiap hari. Kalau saya nggak makan nasi setiap hari, I do not eat rice every day. Apakah saya makan nasi setiap hari? Do I eat
thrice every day. Nah, ini yang paling penting untuk dilatih. Pada bagian ini akan banyak saya buat videonya untuk supaya Bapak dan Ibu lancar dalam mengucapkan kalimat tanya jawab dalam bahasa Inggris. Oke. Bagaimana cara melatih skill kita? Yaitu nanti akan saya buatkan berupa mini story. Jadi yang paling penting adalah kita belajar bahasa Inggris adalah dalam phrase atau kalimat. Jangan belajar kata per kata. Karena kalau kita tahu kata per kata tapi tidak bisa membuat dalam kalimat, itu adalah, saya pikir adalah kesia-siaan. Jadi kita harus bisa ngomong dalam satu kalimat utuh. Gitu. Nah, untuk melatih Bapak dan Ibu berikutnya adalah nanti saya akan membuat seperti cerita pendek. Misalnya, my name is Bonita. Nama saya adalah Bonita. I am 12 years old. Saya 12 tahun. I live in Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. I like to eat fried rice. Saya suka makan fried rice, nasi goreng. My hobby is sightseeing. Hobi saya misalnya adalah jalan-jalan. Nah, setelah saya membuat cerita ini, saya akan buat pertanyaan. Misalnya, what is your name? Siapa nama kamu? Misalnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung menjawab, my name is Bonita. Tapi kalau belum bisa lancar, nanti akan saya berikan jawaban, what is your name? Saya akan jeda sedikit, kemudian saya jawab, my name is Bonita. Kemudian Bapak Ibu coba dengarkan lagi, coba ditirukan sampai lancar. Ingat bahwa bahasa Inggris ini adalah skill, jadi bukan sekadar tahu, tapi harus kita latih sampai lancar, diulang-ulang. Misalnya lagi, I'm 12 years old. Saya akan tanya misalnya, are you, apakah kamu 10 years old? Apakah kamu 10 tahun? Oh bukan, saya bukan 10 tahun. No, I am not. Gitu. Nah, dibiasakan pada waktu saya menanyakan pertanyaan, dibiasakan untuk bisa menjawab. Tapi kalau belum bisa menjawabnya langsung, bisa ditirukan dulu. Begitu pas udah mulai percaya diri, langsung dijawab. Jadi ini yang paling penting adalah begitu ada pertanyaan, langsung kita jawab dulu. Ada pertanyaan, kita langsung jawab. Pada saat itu, kalau sudah sering, Bapak dan Ibu akan segera lancar dalam berbahasa Inggris. Demikianlah yang garis besar yang akan kita pelajari. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, tetapi saya akan berusaha memberikan dasar-dasar yang kuat agar Bapak dan Ibu bisa dapat mempelajari bahasa Inggris ini dengan lebih mudah dan lebih percaya diri dalam mengucapkannya. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.